Kalau kita biasanya jelasin ke teman-teman semua tentang edukasi, kali ini kita akan jelasin cara bangkrut atau ngabisin duit di trading. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli dan bersama Mas Teguh Hamzah Pansuri. Di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Gak kompak kali Lu mah suka beda-beda ininya kata-katanya, jadi gak kompak-kompak mulu. Kan skripnya beda ya ternyata sama kenyataannya. Oke, teman-teman, kita lagi di Yard Cafe nih. Yard Cafe ini deket kantornya kita ya. Jadi ini menu favorit saya, selalu minum ini teman-teman kalau kesini. Yes. Cold Boy. Wah, bocah dingin tuh. Ini favorit saya, USD loh. Americano. Bohong lu persen baru pertama kali gue lihat minum ini. Bohong. Ketahuan. Kemarin beda, sekarang ini. Oke. Kalau saya udah valid teman-teman, selalu kesini gitu ya. Nah, di video kali ini teman-teman kita pengen jelasin sesuatu ke teman-teman semua yang jadi pengalaman kita juga mungkin. Betul. Dan mungkin juga jadi pengalaman banyak orang yang jadi traders ya, tentang cara mereka ngabisin duit. Nah, ini kan ini nggak beneran kan Mas Fadli kan? Apaan sih? Iya begitu adanya sih memang. Karena kan ngabisin duit. Iya benar. Ya, kan? Ya berdasarkan pengalaman kita lah, itulah cara bagaimana menghabiskan uang di industri forex kan, kayak gitu. Forex gitu ya. Jadi kalau Anda ingin ngabisin uang, ikuti pengalaman saya ini ya. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Ikuti pengalaman saya gitu. Oke. Satu, teman-teman. Berapa nih ya? Sampai beberapa lah ya. Langkah pertama untuk bisa teman-teman ngabisin duit di forex trading. Itu yang pertama. Oke. Ini banyak backsound karena kita lagi di coffee shop ya, jadi ya udahlah ya. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Oke. Pengetahuan dan pengalaman contoh yang ini ya. Contoh realnya gini Mas Teguh. Kita sebagai trader nih kadang-kadang pengetahuan minim, pengalaman minim. Tapi kan karena terekspos sama cara-cara trading yang nggak sehat, ya kan? Sama cara-cara trading yang masih, gebuk-gebukan loh. Ikutan sinyal sana-sini, gitu kan. Terus masih versi katanya master ini jago, katanya komunitas ini bagus. Katanya trading di pair ini doang aja udah oke banget. Katanya indikator ini keren banget, dan seterusnya. Katanya sell sekarang, buy now sekarang, gitu kan. Buy now, gitu kan. Buy now pasti sekarang. Ngikutin sinyal kayak gitu ya. Karena itu juga termasuk kan kayak gitu kan, karena mininya pengalaman tadi. Tidak ada pengetahuan dan pengalaman. Teman-teman belum cukup banyak mengalami semuanya sendiri, teman-teman langsung meresikokan hal yang menurut saya seringkali terlalu besar. Bahkan sebenarnya karena menurut kita terlalu besar, tapi banyak dari teman-teman justru malah nggak nyadar. Wah, ini ternyata gede ya, kirain kayak gini normal. Yang ngajarin saya kayak gini soalnya. Itu sering banget kejadian teman-teman. Jadi saran saya teman-teman tetap perlu alamin dulu di akun demo, cek dulu apakah pergerakannya terlalu wow buat teman-teman semua. Karena ada banyak hal yang tidak bisa dihandle secara sehat. Dari sisi psikologis juga gitu. Karena kurangnya pengalaman, kurangnya pengetahuan, teman-teman belum belajar dan belum ngalamin, teman-teman bisa dapat jalur cepat untuk bangkrut di industri forex. Betul. Kayak pengalaman saya tentang minimnya pengalaman dulu juga kan kayak gitu ya. Kan sering trading di time frame yang 5 menit, 15 menit gitu Mas Fadli ya kan. Ketika di M5 itu pergerakan harganya duk. Wah, harganya udah naik banget gitu ya kan tiba-tiba kan. Karena nggak pernah trading di time frame H1, H4 gitu kan. Pas dipindahkan ke time frame, ternyata cuma segini ya. Makanya kadang mungkin teman-teman masih dengar dari komunitas lain gitu ya. Euro USD runtuh, terjun gitu ya kan. Gue terbang gitu. Ya kan. Ya elah apa. Jadi sebenarnya cuma gara-gara ngeliat time frame-nya kekecilan. Bener kan gitu. Ya, itu langkah pertama untuk teman-teman bisa cepat bangkrut di forex trading. Langkah kedua, Mas Teguh. Nah, langkah kedua, kalau menurut saya sih tentang manajemen resiko yang buruk juga, itu termasuk risk management. Mempercepat teman-teman untuk bangkrut. Contohnya gimana, Mas Teguh? Yes. Resiko yang buruk, manajemen resikonya di gini teman-teman ya. Masih pengalaman saya juga ya. Itu karena saya menggunakan fixed lot gitu ya, yang pertama ya, fixed lot. Jadi modal sekian, lotnya ya fix sekian. Betul, gitu. dengan modal sekian
Modal 100 misalnya, modal 100 lu pakai lot sekian aja. Lot 0,1 itu udah bagus gitu ya kan. Habis itu kalau misalnya ternyata dia loss lagi gitu misalnya atau misalnya harga turun, kita buy harga turun, ternyata kan floating ini. Floating misalnya 10 pip berarti kan sekitar $10 ya, $10 gitu. Nah, lu bisa nambahin aja lotnya pakai 0,5. Jadi ketika lu masuk harga sampai ke entry yang pertama, lu profit dan ini bisa di-cut gitu kan. Iya. Wah, menarik nih. Seakan-akan menarik kan gitu ya kan. Oke. Ya, ilmu pengetahuannya cuma sampai di situ doang gitu karena nggak tahu cara manajemen, cara resiko yang baik itu seperti apa, datanya belum terkumpul sebanyak itu gitu. Ya itu hanya berdasarkan dari orang kan gitu ya, dari satu sumber yang notabene ini juga belum bisa berhasil dari dunia trading itu, Mas Fadli gitu. Jadi ya, sangat minim pengalaman tentang manajemen risiko yang baik itu seperti apa gitu kan. Jadi nggak tahu. Nah, lebih buruk lagi Mas Teguh, ini sering banget justru malah orang nggak tahu sebenarnya kalau money management yang sedang dijalankan ini buruk. Iya, gitu. Itu dia, benar. Karena ya itu mungkin satu-satunya info yang pernah dia terima tentang money management. Gitu. Benar. Padahal kan kalau teman-teman riset ya, teman-teman cobain ada banyak cara untuk manage resiko, sebetulnya dari situ baru tuh mulai kebayang, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang memastikan teman-teman ngabisin duit gitu kan. Dan memastikan teman-teman ngabisin duit ini by the way, ini memang sengaja dikampanyekan karena ada banyak orang yang memang makan duit mengambil keuntungan margin dari call teman-teman semua ya kan? gitu. Yang namanya afiliator, yang namanya introducing broker gitu ya, makan komisi doang kayak gitu-gitu. Mereka nggak peduli Anda profit atau loss. Nah, itu yang perlu teman-teman jaga. Gitu. Kembali lagi kan berarti tadi kan ke minimnya pengetahuan tadi kan, minimnya pengalaman lagi gitu. Jadi perlu nemuin cara money management yang bagus. Gitu. Jadi kalau poin kedua dari cara ngabisin forex adalah buruk-buruklah dalam money management. Gitu ya. Nomor 2. Sangat mudah ya, itu banget ya. Oke, kita masuk poin nomor 3. Nomor 3, Mas. Nomor 3 adalah keserakahan dan emosi yang tidak terkendali. Wah, ini adalah sesuatu yang sering kali terjadi terutama di tahun-tahun awal ketika teman-teman trading. Karena banyak banget kejadian di mana kita melibatkan perasaan sama transaksi yang sedang berjalan. Betul. Terlibat luar biasa sampai stres, sampai emosi, sampai marah gitu ya, sampai kesel kayak gitu. Nah, ini yang sering banget kejadian. Nah, di sini taruh sini aja Mas. Thank you, Widi. Ini minuman kedua. Jadi panas dingin, meriang berarti. Iya. Panas dingin. Ini sampai mana tadi kan? Sampai emosi. Sampai emosi. Ini Mas Fadli, ini ngomong-ngomong ya. Trading itu ibarat pakaian kita ini, antara hitam dan putih. Hitam dan putih ya, kayak candle ya. Sebelah sini bearish, sebelah sini bullish. Neraka dan surga. Aku nggak nunjuk ya. Ilmu hitam, ilmu putih. Ilmu hitam dan ilmu putih ya. Bisa lah pakai perumpamaan yang lain. Papan catur. Iya, kalau papan catur kan setara ya. Kalau neraka dan surga kan kayaknya belum tentu dia masuk surga. Iya. Oke. Emosi itu penting banget untuk dikendalikan. Nah, seringkali teman-teman yang trading itu bahkan nggak ngerti kalau yang namanya trading ya perlu ada pengelolaan emosi juga. Benar. Gitu. Karena yang namanya serakah, yang namanya marah, dendam bahkan sama market itu seringkali terjadi tanpa sadar, sehingga bikin tujuan trading kita jadi blur, jadi nggak jelas. Tadinya pengen ngapain, tapi karena lagi minus nih, waduh, ini harus diapain nih? Apa di close saja? Tapi nanti kalau balik gimana? Nanti kalau misalnya didiemin malah lebih parah gimana? Gitu kan? Apa gue tambahin aja buy-nya ya? Gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman perlu cooling down dulu, teman-teman. Mendingan berhenti dulu dan balik lagi ke akun demo dulu. Coba dulu manage trading plan-nya dengan benar, baru teman-teman bisa ngonekin perasaan dengan transaksi. Karena nggak bisa. Orang gampang ngomong, ya harusnya trading itu tanpa perasaan. Iya, tapi kan untuk bisa tanpa perasaan perlu proses, teman-teman. Proses pendewasaan ini tidak semudah kita ngasih tahu tekniknya. Teman-teman datang ke seminar kita, sehari tahu langsung kita ngapain. Tekniknya, betul. Tapi untuk bisa menerima dengan lapang dada bahwa keserakahan itu tidak baik,
emosional itu tidak baik gitu ya, itu kan sesuatu yang perlu waktu untuk bertumbuh. Nah, bisa nggak Mas nggak melalui proses itu? Nggak bisa. Tetap harus melalui itu. Makanya teman-teman perlu kayak kita kayak kita terapi narkoba. Oh my God. Enggak, ketika orang dibawa ke pusat rehabilitasi itu bukan berarti langsung tak dikat, enggak gitu juga. Bisa langsung. Kenapa mahal? Karena dikasih narkobanya dikit dulu, dosisnya turun sampai dia bisa kehilangan dari ketergantungan itu. Sama halnya dengan trading, ketika teman-teman emosional, teman-teman juga perlu bertahap berkurang. Tidak sesimpel teman-teman, ini teknik kita silakan pakai. Nah, nggak sesimpel itu. Teman-teman perlu waktu. Makanya tips ketiga untuk bangkrut dari trading adalah tidak perlu mengelola emosi. Serahkanlah dan emosional. Gitu ya. Jadi ini juga Mas Fadli kan, kan ini kan poin nomor 3 ini identik dengan psikologi. Memang psikologi ya kayak gitu. Jadi dimanapun yang saya belajar gitu ya, di kelas manapun yang memang psikologi ini jadi bagian terbesar dari komponen, ada 3 komponen ya kan gitu. Psikologi, money management, dan teknik. Teknik ini cuma kecil. Wah. Psikologi ini yang paling besar. Psikologi bisa bilang 70% kalau saya boleh ngomong. Bisa jadi. Yes, betul. Sangat berpengaruh. Gitu. Jadi tidak perlu memperbaiki psikologi Anda kalau ingin bangkrut. Ya. Tetap dengan psikologi yang seperti ini. Tips yang benar. Oke, lanjut. Nomor 4. Yang keempat itu adanya kurangnya konsistensi nih teman-teman. Konsistensi yang gimana Mas Teguh? Nah, kurangnya konsistensi dalam memanage atau dalam menggunakan sistem tradingnya ini Mas Fadli. Oke. Kadang teman-teman gini, baru ngalamin loss beberapa kali, 2-3 kali, wah ini kayaknya nggak bener nih. Atau ketika teman-teman baru ngalamin loss 2-3 kali, yang keempatnya ini nggak berani. Nah, nggak berani entry gitu ya, nggak berani pasang trading plan-nya. Karena kayaknya memang nggak bekerja deh ini kan gitu, baru 4 kali loss gitu. Nah, jadi langsung nggak konsisten, ganti lagi sistemnya, ganti lagi rule-nya gitu, ganti strategi lagi gitu, cari holy grail yang lain gitu, cari guru yang lain gitu ya. Cari guru-guru yang lain. Terjebak di situ tuh. Kemarin ada yang komen di Instagram saya, kan saya sampai bikin postingan di Instagram saya gitu kan. Tidak ada chef yang akan ngasih resepnya. Ini sebenarnya juga bersembunyi di hati kecil banyak trader ternyata bahwa wah, master itu pasti menyembunyikan sesuatu. Mereka buktinya postingan profit terus kok, tapi saya loss. Betul. Berarti kan ada yang disembunyikan. Enggak, teman-teman. Balik lagi ya ke yang pernah kita bahas di video-video yang lain sebelumnya, bahwa trading ini hanya amplifier, hanya memberikan expose yang lebih besar terhadap kepribadian real dari si trader itu sendiri. Yes. Kalau teman-teman terus mencari dan nggak percayaan, ini panas dingin nyampur Mas. Bukan, itu ada yang manggil biasanya. Mas Wadi. Kalau misalnya teman-teman terus mencari, teman-teman nggak akan bisa dapetin sesuatu, teman-teman. Teman-teman kayak naik gedung nih, lantai 1. Wah, ini kok kayaknya biasa aja gitu ya. Mungkin lantai 2 lebih baik tekniknya, teman-teman naik ke lantai 2. Wah, ini lebih keren di lantai 1, tapi kayaknya nggak mungkin, pasti ada lagi. Terus begitu nyampe lantai 7 tulisannya cuman Anda sudah melewatkan semua kesempatan dan tidak bisa kembali lagi. Teman-teman tahu-tahu udah tua, teman-teman tahu-tahu udah ngelewatin bertahun-tahun dan tetap berdarah-darah tradingannya, tidak pernah nikmatin profit, deposit udah habis banyak dan terus margin call, dan ya berakhir begitu aja. Teman-teman hanya mengulangi kesalahan yang sama selama bertahun-tahun. Gitu ya. Satunya yang konsisten itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cepat bangkrut, ya sudah, gantilah strategi Anda. Namanya juga tips bangkrut kan gitu ya. Benar. Aku setuju banget itu Mas Fadli ya, tentang bahkan banyak orang-orang yang udah bertahun-tahun tadi ya trading gitu, tetap berpikir bahwa si A ini punya senjata rahasia loh. Si A ini punya trading rahasia gitu. Pasti ada. Padahal nih. Teman-teman, teknik trading yang dipakai secara umum dan sangat banyak orang tahu pun bisa profit kok, asal orangnya menggunakannya dengan benar tadi, asal mereka tetap bisa manage resiko, mereka bisa manage emosi, mereka bisa konsisten dengan apa yang dia lakukan. Itu ya sangat mungkin dilakukan. Malahan sorry to say nih Mas Fadi ya, orang yang berpikiran seperti itu malahan kalau saya bilang kayak apa ya, sorry ya, pecundang nggak bilang.
Iya. Dia nggak mau menerima, masa sih gue kalah mulu kan kayak gitu ya. Dan tidak belajar dari pengalaman atau kejadian kekalahannya tadi, Benar. kesalahannya tadi, tapi malah ini pasti nih disembunyiin nih. Jadi nyari sesuatu di luar diri dia yang bisa menjustifikasi atau membenarkan bahwa bukan dia yang salah. Benar. Gitu. Benar. Nah ini sering kali kalau teman-teman ngalamin itu, teman-teman perlu cooling down dulu, ngobrol sama konsultan edukasi kita gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Tanya sama mereka. Ini ada nomornya di bawah di video ini tuh ada kok. Teman-teman buka di nfc.co.id/EC atau /Nusantara teredukasi. Teman-teman pilih chat WhatsApp, teman-teman lihat di sana, teman-teman bisa maksimalkan apa yang mungkin bisa teman-teman tanya. Teman-teman ngobrol. Jadiin mereka orang-orang yang bisa jadi teman curhat buat teman-teman semua. Gitu. Karena ini penting banget. Kalau ganti-ganti terus, teman-teman nggak akan nemuin ini kok. Nggak akan nemuin apa ya? Ya itu kan tadi nggak perlu. Ininya, strateginya. Udah nggak perlu. Ganti-ganti aja. Kan gini pembahasan itu. Oke. Silakan ganti strategi Anda ya. Ini kan pembahasan memang harus ganti-ganti ya. Kan biar bangkrut. Ya. Oke. Sebenarnya saya itu nanti akan ada ini tips di bocoran. Saya mau buat video sebenarnya yang udah ada dalam otak tentang ini tadi ya kan. Tentang bahwa trader yang sukses itu seperti apa, nantilah kita tunggu videonya itu ya. Oke. Udah ada bocorannya. Udah ada konsepnya sama saya udah saya buat gitu ya. Asik. Oke, kita tunggu. Oke, ada Poin tips yang nomor 5. 4 dulu dong. Udah tadi konsisten. Sekarang yang kelima. Lima. Yang kelima, cara teman-teman bisa bangkrut adalah tidak memiliki trading plan yang tepat atau rencana trading yang tepat. Nah, jadi jangan pernah punya trading plan. Kalau misalnya mau bangkrut. Ya. Saya pernah sampaikan juga itu kan. Quote saya kalau nggak salah itu, quote saya, trading tanpa trading plan is zolim tak bilang. Jadi rencanakan trading Anda dan jalankan rencana tradingnya gitu. Banyak orang begini teman-teman, trading plan itu kan terbagi jadi 2 bagian besar ya, bukan hanya rencana entry di mana, tapi juga rencana exit di mana. Ada orang yang sudah punya trading plan bagus nih, tapi tidak punya exit plan. Ada orang yang lebih bodoh lagi nih dia bahkan tidak punya rencana dan entah kenapa kok tadi saya buy di sana. Gitu loh. Iya, tiba-tiba buy. Gimana kok harusnya kan buy itu direncanain gitu. Gimana kok bisa buy di sana? Kepencet Mas misalnya gitu. Nah, itu yang terjadi ketika teman-teman overcharting, ketika teman-teman ngelihat banyak banget hal yang seharusnya tidak teman-teman pelajari semuanya sekaligus. Saya garis bawah ya sekaligus. Kenapa? Teman-teman boleh banyak belajar, tapi kalau teman-teman sporadis belajarnya berantakan dan tidak punya plan yang jadi acuan baku, teman-teman nggak akan nemuin value diri teman-teman siapa. Identitas diri teman-teman sebagai seorang trader itu perlu strategi yang seperti apa yang paling cocok sama Anda. Nah, itu yang harus diputuskan dari sekarang. Gitu. Itu kalau mau sukses. Tapi karena ini video cara bangkrut, jadi sebaiknya Anda tidak punya trading plan. Gitu ya. Itu tips nomor 5. Oke, lanjut Mas Teguh. Satu lagi lah tipsnya. Oke. Berarti karena ini cara bangkrut ya, tips nomor 6 adalah jangan disiplin. Lucu ya. Asik jangan juga ya. disiplin. Lebih gampang video kayak gini. Lebih mudah dilakukan. Makanya teman-teman kalau misalnya hidup teman-teman, kebiasaan teman-teman, habit teman-teman tidak disiplin, nah Anda bisa tuh mudah banget untuk. Jadi kalau kehidupan Anda di luar trading ya adalah seseorang yang tidak disiplin, maka Anda adalah kandidat yang tepat untuk menghabiskan uang di forex trading. Gitu ya. Anda tinggal trading forex saja pasti bangkrut. Betul. Karena gini Mas Fadli ya, habit dari kita yang tidak disiplin dalam kehidupan sehari-hari itu terbawa atau berpengaruh kepada pasti ke bawah kita. Pasti pada ke bawah dalam dunia trading kita, trading room kita gitu ya kan. Pasti ke bawah. Kita nggak disiplin, ke trading room pasti nggak akan disiplin. Betul. Sangat mudah itu. Malahan akan terganggu ketika ngapain sih gua nongkrongin chart atau ngapain sih gua harus manage ini trading plan gitu. Iya, bener banget kok. Gua nggak biasa nih gitu ya. Ini serius ya teman-teman. Poin terakhir ini benar-benar hasil dari kita deep talk gitu ya. Dari kita ngobrol dengan sangat dalam, kenapa ya ada orang yang bisa konsisten dan disiplin, ada yang enggak. Bukan berarti ketika dia trading terus dia berusaha disiplin terus dia berhasil. Tidak semudah itu, teman-teman.
ini selalu ya, nggak pernah kadang-kadang. Selalu ketika seseorang yang di kehidupan aslinya dia disiplin, dia jadi disiplin ketika trading. Jangan harap Anda seseorang yang tidak disiplin terus berharap tiba-tiba Anda bisa disiplin dengan mudah sebagai seorang forex trader. Jangan harap. Maka kalau teman-teman merasa kurang disiplin ya teman-teman perlu punya bahasanya tuh determinasi diri, perlu punya tekanan terhadap diri sendiri ya dengan cara perkuat impiannya, disiplin, niatin tujuannya besarnya sebesar apa yang memaksa diri Anda untuk benar-benar bisa disiplin. Mudahkan cara Anda disiplin gitu. Jadi yang baik digampangin, dikasih akses lebih gampang, yang bikin Anda tidak disiplin dijauhin gitu. Coba pelajari dulu lah tentang disiplin. Mungkin bisa baca tentang Atomic Habit ya, Mas. Ya, Atomic Habit tuh. Buku Atomic Habit itu bagus banget buat bikin Anda bisa disiplin. As a trader, Anda bisa mencari cara untuk mempermudah pola disiplin Anda. Misalnya gini, Mas, transaksi yang lagi floating profit nih Mas, gatel banget pengen saya close. Gimana caranya ya? Nah, ya udah caranya adalah jangan dilihat. Gitu. Tapi Mas, saya kalau buka MT4 gatel pengen ngeklik gitu. Uninstall MT4-nya yang di handphone. Ya, kalau gatel disuruh garuk nggak hilang kan ya di uninstall kan gitu. Potong. Kayak gitu. Jadi dipersulit kebiasaan buruknya. Yang mudah, yang bagus dipermudah. Contoh misalnya teman-teman selalu entry area yang terlihat bagus. Ketika teman-teman mulai tertarik dengan area-area yang nggak bener gitu ya, itu biasanya karena overcharting tuh. Mulai, aduh ini kok nggak dapat plan hari ini ya, coba di zoom in, coba di zoom out, coba dikasih garis, coba di ini. Nah ini kayaknya bagus nih, ini jadi kelihatan bagus nih. Padahal teman-teman, trading lah hanya saat trading plan itu terlihat jelas. Betul. Ketika nggak kelihatan jelas, ya udah. Nggak perlu dipaksain jumlah transaksi harian atau target profit harian, nggak perlu. Kalau peluangnya nggak ada. Cuman kan itu kalau mau profit. Nah, tapi karena video ini tentang cara bangkrut, jadi jangan disiplin. Aduh, gitu ya. Jangan disiplin. Jadi kita udah ngumpulin 6 poin, teman-teman. Jadis berarti, Mas. Kalau kudis kurang disiplin. Jadis jangan disiplin gitu ya. Gue kira kudis itu kesingkatan loh. Enggak ya, emang penyakit ya. Oke, kita sudah masuk zona pembicaraan yang penting, teman-teman. Kita akhiri saja video ini. Mudah-mudahan tidak bermanfaat ya, karena ini tidak perlu dilakukan. Tapi kalau Anda masih melakukan, sebaiknya Anda tonton video yang lain di channel YouTube ini ya, karena channel ini jarang banget ngasih video kayak gini, baru sekali ini doang ya. Kalau nanti videonya banyak, kita bikin lagi video-video yang sifatnya menyesatkan. Oke, itu aja dari kita. Sampai ketemu lagi di video menyesatkan selanjutnya. Bye-bye.